Lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Hadis yang Ramadan itu cakupannya banyak sekali sehingga menjadi buku besar. Kebiasaan saya hal-hal subbab yang problematik itu saya sisihkan menjadi kajian khusus. Misalnya buku tahsin sholat khusus, misalnya membahas iktidal, sedekap atau tidak, itu jadi buku khusus. Apakah makmum ikut membaca bersama imam, menjadi buku khusus. Cara sujud lutut atau tangan dulu jadi buku khusus. Sehingga hal-hal yang problematik itu betul-betul pendalamannya luar biasa. Seperti itu permintaan buku Qiyam Ramadan. Tidak cukup sekali pertemuan, bisa mungkin 8 atau 10 pertemuan. Saya coba untuk membahas yang problematik. Misalnya saya ambil judul hadis sholat iftitah. Misalnya dinamakan iftitah itu artinya pembukaan. Maka di dalam sholat ada doa iftitah. Saya selalu memulai dari syariatnya, karena di dalam beragama pada awalnya hukumnya haram, kecuali ada perintah. Fabidzalika umirtu, baru mudah-mudahan wa ana minal muslimin. Boleh wa ana awwalul muslimin. Kalau tidak ada perintah, ya kita tidak berani melakukan. Saya temukan syariat yang namanya sholat iftitah itu ada 4 hadis. Ada wujudnya hadis qauli, ada wujudnya hadis fi'li. Ini penting. Apalagi kalau kita nanti mencoba mencari istinbat hukum. Hadis qaulinya diriwayatkan Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum minal laili, kalau ada di antara kalian yang ingin menegakkan sholat malam, falyastatih, supaya membukanya sholat malamnya itu biraq'ataini khafifataini, supaya membuka sholat malamnya dengan 2 rakaat yang ringan. Sebenarnya dalil ini aja sudah cukup sebagai payung hukum bahwa kalau kita hendak sholat malam, supaya memulai dengan sholat iftitah. Ini yang saya katakan hadis instruksi.
Indah kalau kita ngaji hadis tidak cukup dengan instruksi, ditindaklanjuti yang namanya hadis aplikasi. Instruksi melaksanakan sholat ma baina adzan wal iqamah, atau redaksi ma baina adzanaini sholatun, itu instruksi untuk melaksanakan sholat qobliyah apapun. Pertanyaannya, untuk qobliyah Jumat apa ada? Butuh aplikasi. Antara adzan dan qomat ditandai dengan khutbah. Terus kapan qobliyah Jumat? Itu pentingnya melacak bukan hanya hadis instruksi, tetapi juga hadis apa? Aplikasi. Kalau hanya instruksi, kita tidak perlu nyalakan. Mau sholat malamnya di awal malam kek, di tengah malam kek, di akhir malam kek, ada syariat sholat iftitah. Seperti di masjid ini, walaupun sholat malamnya setelah isya, didahului dengan sholat iftitah. Ini artinya payung hukumnya adalah hadis qauli. Kira-kira hadis aplikasinya ada enggak? Itu problemnya. Hadis aplikasinya nanti dijelaskan dalam hadis fi'li. Misalnya Ibnu Abbas cerita, bitu Laila inda Maimunah. Pada waktu itu saya bermalam di rumah bibi saya Maimunah. Bermalam. Lah Maimunah itu salah satu istrinya Rasul. Lah kok kebetulan bibinya dapat jatah bermalam bersama Nabi. Dalam hadisnya 3 orang, Rasul sama Maimunah sama Ibnu Abbas, tidurnya satu bantal. Nah ini berarti ganggu anak itu. Waktu itu Ibnu Abbas usianya masih 10 tahun. Kalau saya kasih obat tidur biar nggak ganggu. Sebab Ibnu Abbas ini lahir tahun 3 sebelum hijrah, baru hijrah usia 10 tahun, yakni tahun 7 hijrah. Maka ketika ikut haji wada, cerita Nahastul Ihtilam, saya baru masuk wilayah balik. Kalau baliknya 12 tahun atau 13 tahun, benar. Jadi setelah 3 tahun dampingi Rasul, baru ikut haji wada. Cerita tengah malam dalam hadisnya, bangun Rasul. Jangan dikira Ibnu Abbas tidak tahu. Kemudian datang ke Hirba, tempat air terbuat dari kulit yang biasa para istri itu sudah menyiapkan air wudhu untuk Rasul dari wadah keluar rumah. Karena sholat malam itu wajib bagi pribadi Rasul. Maka ketika Aisyah cerita,
Kapan sholat malamnya Rasul? Min kulli lailah, setiap malamnya. Karena sholat malam lebih banyak dikerjakan di rumah. Para istri Rasul jauh lebih tahu daripada orang luar. Kok orang luar tahu? Zaid bin Khalid Al-Juhani kok cerita? Lah Rasul kan pernah pergi malam. Dalam bepergian pun Rasul tetap melaksanakan sholat malam. Maka tidak menafikan sahabat yang lain tahu tata krama sholat malamnya Rasul. Nah, setelah Rasul wudu, Rasul itu pergi ke tempat yang namanya sahwah, bilik di rumah untuk tempat sholat. Ibnu Abbas diam-diam mengikuti. Saya ikuti jejak Rasul, wudu dengan air wirda. Pelan-pelan saya datangi Rasul bermakmum. Posisi saya keliru di sisi kiri Nabi, dipindah posisi saya. Itu kasusnya bukan di awal malam, baru cerita. Rasul memulai 2 rakaat yang ringan. Oh, kalau gitu Rasul memulai dengan sholat iftitah. Ketahuan aplikasi sholat iftitah ketika Rasul menjalaninya di tengah malam. Indah kalau ngaji hadis tidak parsial. Ada instruksi, ada aplikasi. Zaid bin Khalid Al-Juhani juga begitu. Cerita di tengah malam itu saya betul-betul ngamati sholat malamnya Rasul. Mungkin Rasul dalam perjalanan, kemudian dia mengikuti perjalanan Rasulullah, sehingga bisa cerita. Itu ceritanya. Sejauh saya belajar hadis, kok belum pernah tahu ya saya, Rasul ketika sholat setelah Isya memulai dengan iftitah. Tapi kenapa saya tidak nyalakan? Karena memahami hadis itu bisa tekstual gini. Pokoknya ada perintah, bah dikerjakan di awal malam, bah dikerjakan di tengah malam. Itu pola fikir. Itu ceritanya. Belajar fikih muqaron. Ini teman-teman yang belajar hadis, tolonglah diimbangi dengan belajar fikih, biar tidak kaku memahami hadis itu. Pernah kita mendapatkan pendapat yang sholat malamnya 23 rakaat itu dengan iftitah? Tidak pernah ada. Kenapa? Karena mengerjakannya bukan di tengah malam, tapi di awal malam. Pernah enggak madhab yang 47 rakaat pakai iftitah? Tidak pernah. Kenapa? Karena mengerjakannya bukan di tengah malam, tetapi di awal malam. Itu kan gara-gara Umar bin Khattab aja. Dulu zaman Rasul sholat malam mau di awal kayak tengah, tidak ada masalah. Zaman Abu Bakar juga begitu. Pada zaman Umar, yang namanya Umar itu sering bangun malam, meronda dulu. Sis kamling kaget melintasi masjid ini. Lah kok di masjid ini sholat malamnya merencil-merencil? Kok bisa merencil-merencil?
Habis Isya kemerutu berjamaah berlima. Nanti jam 9 malam kemerutu bertujuh berjamaah berlima. Jam 1 malam kemerutu bersepuluh berjamaah bersepuluh. Sana baru dapat 4, sini dapat 2, sana baru mulai. Tidak apa-apa sholat sunnah. Sholat wajib tidak boleh. Selagi imam belum salam, tidak boleh bikin jamaah baru. Kalau sholat sunnah tidak ada masalah. Dalam pandangan Umar, walaupun boleh, ini tak elok, tak bagus. Satu masjid kok jamaahnya merencil, disatukan. Nah ini kan problem. Gagasannya bagus, cuma mana mungkin bisa diterapkan. Kita akan tanya kepada Khalifah, wahai Khalifah Umar, memangnya kalau disatukan nanti malam kumpulnya jam berapa? Wong zaman itu kita belum punya jam, belum punya HP, belum punya alarm. Dikumandangkan azan, radius berapa meter yang mendengarkan? Kan belum ada corong. Ini namanya gagasan brilian, susah dipraktekkan. Maka kalau ingin disatukan, gini aja, yuk rame-rame sholat Isya, yuk rame-rame qiyamu Ramadan. Itu ceritanya. Tapi tidak semua sahabat ikut sholat qiyamu Ramadan di awal malam. Umar sendiri tetap istiqomah di akhir malam. Nah karena Umar ingin di akhir malam, tidak bisa ngimami, ditunjuk siapa? Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Saya tulis di sini perintah Umar bin Khattab. Wa an Sa'id bin Yazid, sekretaris pribadinya Umar ini, qala, berkata, amara, memerintah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang diperintah? Ubay bin Ka'ab wa Tamim Ad-Dari. 1 imam tetapnya, 2 imam badalnya. Radhiyallahu anhuma ayyakuma linnas, untuk melaksanakan qiyam bersama umat bi'ihda asrota raka'atan, sebanyak 11 rakaat. Tidak ada iftitah, karena mengerjakannya di awal malam. Ini mempertajam bahwa iftitah itu aplikasinya di tengah malam. Apalagi kalau kita memahami hadis berbasis maqasid syariah, mempertajam. Tidak mungkin lah sholat di awal malam kok pakai iftitah. Karena berbasis maqasid, ketika kita bangun malam, kata Rasul, waktu tidur itu kita diikat 3 ikatan oleh setan. Kalau bangun, zikir, entah zikirnya dengan doa bangun tidur, syukurlah. Zikir kayak Rasul, baca 1 ayat tapi panjang. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Waduh, zikir dulu, hilang 1 ikatan. Hati-hati, khususnya bapak ibu yang usianya sudah di atas 40 tahun. Bangun tidur, jangan coba-coba langsung aktivitas.
Duduk dulu, entah 1 menit, entah 2 menit. Itu pelajaran dari Rasul. Syukurlah kalau nggak diem, tapi baca wirid. Kata nenek dulu, orang yang baru tidur gini, nyoni durung jangkep. Masya Allah. Iya, itu bahasa bijak gitu. Kata pakar sekarang akan kehilangan keseimbangan, bahaya. Meliut nanti sampean. Nomor kamar mandi tebor. Nasihat Rasul dulu begitu, diilmiahkan sekarang. Kenapa bangun tidak boleh langsung aktivitas? Nyawani durung jangkep. Ya apa jangkep ya? Itu bahasa sederhana tapi filosofinya tinggi. Itu biasanya di pondok-pondok itu kasihan. Anak bangunkan langsung suruh aktivitas. Enggak. Rasul bukan hanya berdoa, baca ayat. Kadang-kadang saya temukan aplikasinya 2 ayat, panjang-panjang ayatnya. Itu saya masukkan dalam doa sepanjang hari, mulai bangun tidur sampai kembali ke tempat tidur. Saya cari hadis-hadis yang layak untuk digunakan. Kalau yang dhaif banyak. Ada buku misalnya ya Adabul Mufrad, ada karya Bukhari. Kemudian Amal Yaum wal Laila ada gitu. Ya dari beberapa referensi diambil subbabnya dulu, dicarikan hadis yang layak digunakan, jadi itu ceritanya. Setelah doa hilang 1 ikatan, kata Rasul, kok dia wudu? Hilang 2 ikatannya. Setelah wudu kok sholat? Hilang 3 ikatannya. Maka orang ini menjadi semangat. Bahasa kerennya, oh kalau gitu warming up. Anak muda. Apa warming up itu? Pemanasan gitu. Karena kita nanti akan melaksanakan qiyamul Ramadan kira-kira 5 jam. Butuh pemanasan. Maka kalau dilaksanakan setelah isya wis panas, dipanasi mana? Gosong sampai nanti. Jadi itu berbasis maqasid, mempertajam. Ada hadis instruksi, ada hadis aplikasinya. Waqad kanal qari'u, dan imamnya itu tidak tanggung-tanggung. Begitu dihimpun pada Ubay bin Ka'ab, kenapa Umar nggak mau ngimami? Ingin bertahan istiqomah di akhir malam. Maka ketika hari berikutnya dia meronda lagi melintasi masjid ini, Masya Allah senangnya Umar. Ini baru bagus. Masa di masjid jamaahnya merencil. Tapi beliau punya kalimat yang menarik. Bagaimanapun yang tidur gak sholat dulu gini, mengakhirkan sholatnya, menurut saya itu lebih baik. Itu madhabnya Umar bin Khattab. Kalau madhabnya Abu Bakar, mendingan di awal malam. Karena waktu kumpul Abu Bakar sama Umar ditanya, "Hai Abu Bakar, sholat malammu kapan kamu lakukan?" "Sebelum tidur ya Rasul." "Bagus." Nah kalau kamu Umar,
Kalau saya di akhir malam ya Rasul, bagus. Jadi mau di awal di akhir enggak apa-apa. Semuanya sudah ada aturan contoh dari Rasulullah. Itu ceritanya awal kenapa umat Islam kok qiyamul Ramadannya kemeruduk di awal malam, gara-gara gagasan Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab pun tidak mengikuti di awal malam. Dia melaksanakan tetap istiqomah di akhir malam. Itu ceritanya. Sehingga Masya Allah ketika diimami Ubay bin Ka'ab, saya temukan kajian secara tematik qiyamul Ramadan itu ada 5. 1, yaqra'una bil mi'in. Jadi setiap rakaat itu yang dibaca ratusan ayat. Ini bukan salat malam sembarangan ini. Kalau salat malam di luar Ramadan, pesan Allah tidak usah lama-lama, setengah malam saja, kira-kira 3 jam saja. Ditambah sedikit boleh, dikurangi sedikit boleh. Dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila nisfahu. Pesan Allah begitu. Tambah sedikit kata Allah boleh. Jangan panjang-panjang, tambah 10 menit boleh, tambah seperempat jam boleh. Aja sampai tambah 2 jam kakehan. Dikurangi sedikit boleh. Warattilil Qur'ana tartila. Itu kalau di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, ini bulan Quran. Mumpung setan dibelenggu, mumpung pintu surga dibuka, maka yang dibaca tidak lagi puluhan, tapi ratusan ayat. Mungkin rakaat pertama Al-Baqarah khatam, ditambah Ali Imran. Boleh nanti dicoba. Sehingga kaki kita ini bengkak-bengkak lah gitu. Hadisnya begitu. Kalau belum bengkak-bengkak berarti belum qiyamul Ramadan loh ya gitu. Saya selalu bengkak-bengkak Ustaz. Oh bagus, sesuai dengan sunnah. Bukan karena panjang Ustaz. Kenapa? Digigit nyamuk. Wah, bengkaknya digigit nyamuk toh gitu. Masya Allah. Ciri yang kedua, jangan ditanya bagusnya, tumak ninanya. Masya Allah. Ciri yang ketiga, sebagian kita bersandar pada isi tongkat, ada yang bersandar pada dinding. Kalau saya bersandar pada kursi. Ciri yang keempat, selesainya furu al-fajri, menjelang fajar. Kalau subuhnya jam 4, selesainya berarti setengah 4. Ya kira-kira 5 jam lebih dikit gitu. Sehingga kita harus bergegas pulang ke rumah. Kenapa? Hatta nakhafa ayyafutanal falah. Kami khawatir kehilangan makan sahur. Waktu itu panitia tidak nyiapkan sahur bersama gitu. Kalau buka bersama ada, kalau sahur bersama tidak ada. Datangnya ke masjid tidak sama-sama gitu. Buyarnya juga nggak sama. Kalau disiapkan sahur bersama mulai jam 8, jam 9 buyar. Itu ceritanya. Maka jangan kaget
sahur itu kapan ya? Diakhirkan, namanya aja sahur. Makan sahur itu dari kata sahar, detik-detik sebelum datangnya waktu subuh, itu namanya sahar. Kalau jam 11 namanya makan malam, bukan makan sahur. Itu ceritanya. Dan yang kelima, banyak istirahat. Ya tarawahun. Ini kata pensarah. Nah, karena banyak istirahat, jangan kaget nanti zaman Bukhari muncul fikih Bukhari. Wahadihi sholat taraweh. Inilah layak namanya sholat leleh. Bahasa saya ngeluh geger gitu. Itu ceritanya. Dan belum ada kata-kata sholat taraweh itu. Sampai cari di bukunya Imam Mujtahid, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Di buku-buku mereka saya belum pernah mendengar istilah sholat apa? Tarawih. Baru muncul di bukunya Imam Bukhari, itu pun babnya, dalilnya, hadisnya tidak ada. Sebabnya fadilah qiyamu Ramadan. Karena Imam Bukhari yang bikin istilah viral di dalam kajian fikih, tapi tidak viral di dalam kajian hadis. Dan terbukti generasi setelah Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai tidak pernah tuh membuat judul yang namanya sholat tarawih, tapi judulnya Qiyamu Ramadan. Sama dengan Imam Syafi'i, judulnya Qiyamu Ramadan. Sama dengan di Muwatta Malik, judulnya Qiyamu Ramadan. Maka yang dilaksanakan itu mestinya bukan sholat tarawih, tetapi sholat apa? Qiyamu Ramadan. Sesuai dengan nasihat Rasul, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itu sebabnya buku saya kasih judul hadis Qiyamu Ramadan. Itu gambarannya. Sehingga kelanjutan ma kunna na'tabidu alal isi. Ini ciri khasnya. Harus bersandar pada tongkat min tulil qiyam, karena panjangnya berdirinya, panjang bacaannya. Wa ma kunna nansarifu, dan tidaklah kami pulang ke rumah untuk makan sahur illa fi furu'il fajri. Instruksi dari Umar, tidak ada iftitah. Kenapa? Karena dikerjakan setelah Isya. Ini mempertajam, mulai dari hadis aplikasinya, hadis instruksi aplikasinya, kemudian hadis memahami berbasis maqasid syariah. Itu ceritanya. Maka karena saya jadi makmum, ya ikut imam. Kalau saya jadi imam, saya upayakan di awal malam saya tidak terbiasa sholat apa? Iftitah. Baru nanti kalau di akhir malam butuh apa tadi katanya anak muda? Wamin Allah gitu. Nah, kemudian saya lengkapi dengan iftitahnya, doanya. Masya Allah. Apa harus ini? Enggak. Boleh doa iftitah macam-macam, boleh. Siapa bilang harus begini?
Wah, iya kalau Rasul mengatakan harus gini, enggak. Hukumnya aja sunnah kok harus gimana gitu. Kemudian ada lagi masalah iftitah berjamaah boleh apa? Wah, alhamdulillah sudah ada contoh dari Ibnu Abbas. Sudah ada contoh dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Sejak iftitah beliau ikut sholat berjamaah bersama Rasul, tidak disalahkan kok. Kemudian sholat iftitah hanya dengan surat Al-Fatihah muncul di YouTube. Iftitah itu hanya pakai Fatihah. Masya Allah. Untungnya di YouTube itu ada hadisnya. Alhamdulillah, senang saya. Nah ini hadisnya. Hadis dari riwayat Ibnu Abbas. Fasalla rak'ataini khafifataini qad qara'a fihima bi umil Qur'an fi kulli rak'atin. Itu teks aslinya. Yang di YouTube yang dipakai ya ini. Pertanyaan saya, yang menunjukkan hanya Fatihah itu mana sih? Kalau dikatakan khafifah ini, mohon maaf, Rasul biasanya Al-Baqarah khatam. Kira-kira surat An-Naba itu ringan apa tidak, Pak? Ya ringan lah gitu. Dari mana kata-kata muncul hanya Al-Fatihah? Dalam kaidah memahami teks, adzam dzikri la yastalzimu adam. Tidak disebutkan dalam teks bukan berarti tidak ada. Nanti minta bantuan teks yang lain. Mungkin bagi perawi sudah dianggap maklum, tidak perlu dijelaskan. Sama dengan hadis Abu Hurairah, Rasul bangkit langsung alhamdulillah gitu. Tidak ada kata-kata bismillah. Apakah dengan ungkapan Abu Hurairah itu berarti tidak dimulai dengan bismillah? Padahal teks instruksinya, kerjakan untuk rakaat berikutnya seperti engkau mengerjakan di awal rakaat yang pertama. Semestinya bismillah tetap dibaca, cuma tidak dikeras-keraskan. Itu aja. Jadi tidak disebutkan itu tidak otomatis tidak ada. Nanti ketemu, oh gambaran rakaatai khafifata ini kadang Rasul dengan 2 surat yang pendek, kadang dengan 2 ayat yang cukup panjang. Ada aplikasinya. Itu ceritanya. Maka kaget saya bahwa iftitah itu tidak perlu yang namanya hanya Al-Fatihah. Dari mana? Kalau ada penjelasan dari Rasul belum tahu, maklum. Tapi menerjemahkan hadis hanya saya perlu bertanya. Anda menerjemahkan hanya Fatihah itu diambil dari redaksi dari mana? Sama dengan sholat yang hanya 2 rakaat duduknya iftiros. Dari mana kata hanya 2 rakaat? Hadisnya itu Rasul sholat pada yang 2 rakaat, bukan yang hanya 2 rakaat. Jadi menerjemahkan itu wilayah ijtihad. Karena ijtihad bisa benar, bisa salah. Dalam kenyataannya ditemukan iftitah 2 rakaat ringannya Rasul membaca di antaranya qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Sama rakaataini khafifatain. Nah, kalau ada tambahan begitu, oh berarti rawi ini lebih jeli daripada rawi yang pertama. Ziyadat istiqoh makbulah kita ambil dari orang yang lebih jeli. Itu sebagai catatan karena banyak YouTube yang sampai kepada saya
Untuk sholat malamnya, doa iftitahnya saya temukan 5. Bukan iftitahnya loh ya. Untuk sholat malamnya pakai doa ada 5, ada yang panjangnya, masya Allah. Jenengi sholat pingin tuh saya lengkapi, sehingga dengan paparan seperti ini semua permasalahan terkait iftitah sudah kita kaji. Kalau masih ada sub-pokok bahasan yang belum masuk, nanti akan kita sempurnakan kembali. Tidak ada karya manusia yang sempurna, pasti nanti ada kekurangan. Biarkan generasi yang akan datang nanti melengkapi lagi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Alhamdulillah, penulis buku sudah saya konfirmasi, sehingga tolong jangan diintrusikan. Tolong, Muhammadiyah sudah berubah. Muhammadiyah sekarang menuju keberagaman, bukan keseragaman. Karena di balik keseragaman ada kesulitan. Tapi kalau keberagaman, silakan mengambil dalil yang diyakini lebih nikmat untuk dijalani. Iftitah yang ingin khusyuk hanya setengah baris, silakan. Iftitah yang ingin khusus 14 baris, silakan. Sehingga muncul namanya tanwin, berbagai alternatif. Ini namanya keberagaman. Maka kalau ada menginginkan keseragaman, saya ingatkan, Muhammadiyah tidak menginginkan keseragaman, tapi menginginkan apa? Keberagaman. Dengan demikian enak kita menjalani akikah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terima kasih. Nah, lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.